Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Senang bisa bertemu dengan Ibu hari ini ya. Perkenalkan, nama saya Nisa Ayu Nur Aziza. Saya biasanya sering dipanggil Nisa ya Ibu. Saya adalah mahasiswa praktik dari Poltekkes Kemenkes Semarang yang akan mendampingi Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Panggil saja saya Ibu Lili. Baik, dengan Ibu Lili ya. Bagaimana perasaan dan kabar Ibu hari ini? Bagaimana tidur Ibu semalam? Perasaan saya masih kurang tenang, tidur juga tidak nyenyak karena banyak pikiran. Baik Ibu, apakah akhir-akhir ini Ibu sering merasa terganggu dengan pikiran atau dorongan untuk menyakiti diri sendiri? Ya, pikiran itu sering muncul tiba-tiba kalau saya sedang sendirian. Baik, apakah yang Ibu lakukan saat pikiran atau dorongan untuk menyakiti diri sendiri itu muncul? Saya cuma bisa menangis dan kadang mencari benda-benda di sekitar saya. Baik Ibu, pada pertemuan ini kita akan berbincang-bincang tentang cara mengendalikan dorongan bunuh diri. Tujuannya agar Ibu dapat mengenali benda berbahaya dan mengetahui cara mengendalikan dorongan tersebut ya. Iya, Baik, waktu pertemuan kita sekitar 15 menit, apakah Ibu bersedia? Iya, Baik, menurut Ibu, kita akan berbincang-bincang di mana yang nyaman Ibu. Bagaimana kalau di taman saja? Iya. Baik, di taman ya Ibu. Hari ini kita akan membahas cara membantu Ibu mengenali dan mengendalikan perasaan negatif yang dapat membahayakan diri Ibu. Resiko bunuh diri merupakan kondisi di mana Ibu memiliki pikiran putus asa atau dorongan untuk menyakiti diri sendiri yang dipengaruhi oleh masalah psikologis, emosional, maupun kesehatan mental ya Ibu. Yes. Baik, pendampingan Ibu mengenai resiko bunuh diri bertujuan untuk membantu memahami kondisi yang dialaminya ya, mencegah terjadinya tindakan menyakiti diri sendiri dan meningkatkan kemampuan Ibu dalam mengelola stres. Iya, saya memang butuh bantuan supaya tidak melakukan hal-hal aneh itu lagi. Iya Ibu, sebelum kita mulai, saya akan memastikan lingkungan aman dan saya akan mendampingi Ibu agar dapat belajar mengendalikan dorongan menyakiti diri ya. Iya, Baik, jadi ada benda-benda yang dapat membahayakan diri Ibu. Sebaliknya, Ibu menjauhi dan tidak memegangnya ya Ibu. Iya, saya akan coba jauhkan benda-benda tajam dari dekat saya. Bagus Ibu, bagaimana kalau saya ajarkan cara untuk mengusir suara-suara tersebut? Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Baik, jika suatu itu muncul, Ibu dapat menutup kedua telinga Ibu dengan jempol seperti ini ya Ibu. Lalu katakan dengan keras, jauhi saya, pergi kamu suara palsu, seperti itu ya Ibu. Iya, Baik, sekarang coba Ibu lakukan seperti yang sudah saya contohkan tadi. Dengan cara menutup kedua telinga dengan mengatakan jauhi saya, pergi kamu palsu. Baik Ibu, bagus sekali ya Ibu. Dengan cara ini Ibu dapat lebih mampu mengendalikan suara-suara tersebut sehingga dorongan untuk menyakiti diri bisa berkurang ya Ibu. Ya, saya akan praktekkan terus kalau suaranya datang lagi. Baik Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah mengetahui benda-benda yang dapat membahayakan diri Ibu dan mempelajari cara mengusir suara-suara tersebut Ibu? Saya merasa lebih tenang dan lebih berani buat melawan pikiran buruk itu, Baik Ibu, sekarang coba Ibu sebutkan benda-benda apa saja yang dapat membahayakan diri Ibu. Pisau, silet, tali, atau cairan pembersih ya, Iya, betul sekali ya Ibu. Itu tadi termasuk benda-benda yang dapat membahayakan diri Ibu. Selanjutnya, selama kita belum bertemu lagi, jika Ibu melihat benda-benda yang dapat membahayakan diri Ibu, segera jauhi ya Ibu. Dan jika suara-suara itu muncul kembali, lakukan cara yang sudah kita pelajari tadi ya. Baik, saya akan ingat dan lakukan peran Ibu tadi. Baik Ibu, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang cara berpikir positif, tentang diri sendiri dan bagaimana menghargai diri sebagai individu yang berharga ya. Yesus.
Baik, kita bertemu besok ya Ibu, pukul 9. Yesus. Baik, untuk tempatnya di taman seperti hari ini, apakah Ibu bersedia? Baik, jika Ibu bersedia, saya pamit dulu ya Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Selamat beristirahat. Yesus.